Jamaah Majlis Kajian Tadabbur Ayatil Quranil Karim rahimakumullah. Pada pagi ini kita membicarakan ayat yang ke-11 dari surah An-Nisa. Setelah kita berbicara tentang kekhawatiran wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa, dan kelanjutan dari ayat tersebut adalah peringatan Allah Subhanahu wa taala agar waliyul yatim, orang yang mengurus anak yatim, yang bertanggungjawab dengan anak yatim, jangan sampai berkhianat kepada amanah yang ada di pundak mereka. Allah Subhanahu wa taala memperingatkan mereka yang di dalam tanggungjawab mereka ada anak yatim. Siapa yang memakan harta anak yatim itu dengan cara zalim, bukan dengan jalan yang hak, kata Allah Subhanahu wa taala, orang tersebut seperti apa perumpamaannya? Pada hakikatnya adalah mereka itu memakan api yang mereka masukkan ke dalam perut mereka, dan nanti di akhirat tentu tempat mereka berada adalah neraka sa'ir, neraka yang menyala-nyala sebagai hukuman atas pengkhianatan mereka terhadap harta anak yatim di bawah tanggungjawab mereka. Nah, ini menjaga harta anak yatim itu adalah salah satu dari cara agar jangan sampai generasi penerus itu berada di dalam kelemahan, terutama kelemahan di bidang ekonomi. Anak yatim itu kan anak yang belum lagi baligh, yang membutuhkan orang yang mengasuhnya, mengawasinya, menuntunnya, dan menolong untuk mengatur harta warisan yang ditinggalkan oleh ayahnya. Nah, kalau yang tempat menitipkan itu yang mengkhianati, yaitu yang disebut dengan pagar makan tanaman namanya. Nah, akibatnya tentu apa? Akibatnya adalah anak tersebut akan berada dalam situasi yang sulit secara ekonomi. Hartanya sudah dihabiskan sebelum dia dewasa, dan itu rentan terjadi. Jadi ketika Al-Quran mengingatkan sesuatu, Allah Subhanahu wa taala pencipta alam semesta khabirun. Khabirun itu maknanya apa? Allah memberitakan apa yang terjadi, apa yang akan terjadi, apa yang nyata dan apa yang tersembunyi. Bahkan karakter manusia yang manusia itu sendiri tidak mengetahui hakikat mereka, Allah Maha tahu. Jadi ketika Allah beritakan sesuatu, maka tentu itu berdasarkan ilmu Allah yang yakin, yang tidak ada syak padanya, tidak ada keraguan padanya. Allah Maha tahu dengan hamba-hambanya, dengan perangai mereka melebihi dari hamba itu sendiri terhadap diri mereka. Jadi Allah peringatkan, innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nar wa sayaslawna sa'ira. Sungguhnya mereka yang memakan harta anak yatim secara zalim, sesungguhnya mereka itu memakan api yang mereka masukkan ke dalam perut mereka, dan mereka akan masuk neraka sa'ir. Mungkin ada yang bertanya, aduh ya orang yang tega model itu ya, jadi anak yatim. Nah, kalau Allah peringatkan, berarti ini bukan nadir, bukan suatu yang jarang terjadi. Kalau Allah telah peringatkan, berarti ini perkara yang sering terjadi, bahkan banyak terjadi di tengah masyarakat. Kenapa? Karena memang perbuatan seperti ini yang pertama sulit dideteksi.
sulit dideteksi. Susah mencari tahunya. Berapa dulu ditinggalkan berbagai macam. Kemudian kalau orang itu susah, makalah dengan cara yang ma'ruf, ukuran ma'ruf itu juga sulit untuk ditetapkan. Jadi betul-betul seorang waliyil yatim, seorang yang menjadi penanggung jawab anak yatim itu betul-betul harus ada apa? Ketakwaan di dalam diri mereka sehingga mereka tidak sentuh harta itu kecuali dalam kondisi yang sudah sangat mendesak dan itu pun dalam batasan yang tidak seenaknya saja. Jadi karena ini berada di dalam ranah privat kata orang sekarang, ranah pribadi, siapa yang akan mengawasi di rumah tangga itu? Siapa yang akan mengawasi belanja setiap hari? Anak itu belum mengerti dengan penggunaan hartanya. Nah, jadi ini area yang sangat beresiko, riskan kata orang sekarang. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala memperingatkan perbuatan ini, pertanda apa? Yang pertama, dia bukan jarang terjadi, bisa jadi sering terjadi. Yang kedua, dia sulit diawasi, sangat bergantung dengan apa? Dengan komitmen orang itu. Sedangkan kantor saja yang sudah ada badan auditnya dan berbagai macam, bisa juga dikorupsi orang. Apalagi ini dalam rumah. Nah, berarti ini ada khuturah, ada bahaya, ada riskannya, ada sesuatu yang sangat rumit untuk lakukan pengawasan. Karena itu datang peringatan Allah, mudah-mudahan orang yang membaca ini dengan imannya, dengan ketakutannya akan akhirat, akibat dari perbuatannya pasti akan ada pembalasan di sisi Allah. Mudah-mudahan mereka mawas diri. Nah, itu yang diharapkan dari orang yang membaca dan mendengarkan ayat ini. Kemudian kita lanjutkan, yusikumullah fi auladikum lidzakari mislu hazzil unthayain fa in kunna nisaan fawqa ithnataini falahunna thulutha ma tarak wa in kanat wahidatan falahan nisfu ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه ولأمه الثلث فإن كان له إخوة ولأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما يوصيكم الله. Yusi, tausiyah itu bermakna adalah pesan dari Allah Subhanahu wa taala yang berisi ketentuan yang harus dijalankan oleh hamba. Jadi kata yusi di situ jangan disamakan dengan tausiah yang sekarang dipakai dalam bahasa Indonesia, boleh di kerajaan boleh indak. Tausiah sekarang. Ya, awak dengan tausiah apa itulah. Ketujuh pakai, indak ketujuh ke baju. Nah, itu tausiah. Sama dengan tausiah organisasi, lembaga. Kalau sudah bunyinya tausiah, nah maka sikap orang mendengarkan tausiah itu apa? Ketujuh pakai, tidak ketujuh tinggal. Tapi tausiah Allah tidak seperti itu. Nah, tausiah dari Allah Subhanahu wa taala yang merupakan suatu pesan yang berisi ketetapan syariat
yang harus dipatuhi oleh hamba-hamba Allah. Nah, karena itu ketika kalimat yusikumullah wa wassaynal insan dan lain-lain itu difahami oleh para ulama itu adalah perintah. Perintah yang berisikan ketentuan syariat yang tidak boleh ditawar. Kecuali kalau ada tarif, kalau ada tanda-tanda yang memalingkan wasiat itu berupa anjuran. Kalau tidak, maka kata yusikumullah maknanya adalah ketentuan dan ketetapan yang harus dilaksanakan. Itu tausiah Allah. Kalau tausiah lembaga, organisasi, cenderung maknanya adalah anjuran dan himbauan. Tamojo rekomendasi. Rekomendasi itu tidak berfungsi memaksa orang. Tidak berfungsi. Rekomendasi itu kedudukannya apa? Himbauan, arahan, peringatan, tidak punya konsekuensi memaksa orang. Hari ini kan ada kesalahpahaman tapi tidak mau diluruskan. Nah, sudah dibawa-bawa kepada ketersinggungan. Ya, kasus rekomendasi MUI Payakumbuh itu rekomendasi. Rekomendasi itu tidak sampai ke tingkat pelarangan. Jadi saya katakan tidak ada larang-melarang. Menolak ya, menolak isi rekomendasi. Tetapi tetap saja dia dalam konteksnya rekomendasi. Ada pula yang protes merasa bahwa dia tahu dengan MUI. Kok tidak dibawa rapat? Rekomendasi itu surat biasa dalam organisasi. Tidak perlu rapat dewan pimpinan untuk memutuskannya tuh. Saya aja kadang dalam sehari kalau ada kegiatan-kegiatan seperti anak-anak mau kuliah berbagai macam, itu di MUI itu bisa 10-20 rekomendasi sekali keluar. Bisa ditunggu. Rapat lo dulu bila organisasi ke jalan. Rekomendasi itu surat biasa. Isi rekomendasi itu ada dua kemungkinan. Satu disetujui, yang kedua ditolak. Biasa. Ada rekomendasi itu harus disetujui. Gitu. Nah, kemudian rekomendasi itu tentu atau pasti ada yang meminta. Tak ada rekomendasi keluar begitu saja. Surat rekomendasi itu adalah jawaban dari permohonan. Ada rekomendasi tiba-tiba saja. Ada rekomendasi itu, surat rekomendasi itu, kalau sudah ke badan tertentu bermacam, pasti ada permintaan. Jadi tidak tiba-tiba begitu saja. Ada yang heboh-heboh pula. Kabupaten lain kok MUI diam saja. Ya, yang tidak ada permintaan rekomendasi. Kalau tidak diminta, ada yang diminta rekomendasi, cuma tidak dihebohkan. Ditolak juga oleh MUI. MUI tidak bisa merekomendasikan. Itu di Pasaman. Minta juga ada tabligh akbar yang di situ adalah apa? Isinya adalah meminta agar MUI merekomendasikan di Pasaman merekomendasikan kegiatan tabligh akbar yang isinya juga datang oleh calon. Ya, sama jawaban dari MUI Pasaman, tidak bisa merekomendasikan karena sudah ada keputusan Rakorda MUI. Ya sama. Kemudian dikirimkan hasil rakorda dan dikirimkan bayan yang telah dituliskan sampaikan MUI Sumbar ke Polda. Sama. Nah, mungkin bahasanya ada berbeda-beda, yaitu redaksi masing-masing. Tapi intinya ya sama. Seluruh MUI itu akan mengimplementasikan keputusan rakorda. Nah, ada di Solo. Bagaimana itu? Ya karena
tidak ada permohonan kepada MUI Kabupaten Solo. Saya konfirmasi tidak ada. Ya kalau tidak ada rekomendasi. Karena rekomendasi itu tidak bisa keluar sendiri. Nah, rekomendasi itu tidak sampai ke tingkat mengambil keputusan. Rekomendasi itu dibutuhkan oleh pengambil kebijakan untuk mengambil keputusan. Salah satu pertimbangan itu rekomendasi. Nah, cuma karena ada yang merasa apa, dan saya melihat ada pula yang melihat ada kesempatan pula lah untuk menyerang ini, menyerang itu, makanya saya biarkan saja lagi, ya sudahlah. Kalau tidak mau mengerti, tidak akan mengerti-ngerti juga. Nah, kalau kekhawatiran MUI kan sudah terbuka. Apakah MUI khawatir-khawatir saja? Ya sudah terpampang di hadapan masyarakat Sumatera Barat. Ternyata memang di situ ada unsur, walaupun mungkin acara itu ya kata mereka murni, tetapi jelas itu berada di dalam lingkaran acara yang isinya adalah politik, dukung-mendukung. Jadi kalau MUI waspada dalam hal itu, alasannya sudah terbuka semua. Ya tidak bisa disuruhkan lagi. Sudah sekian paslon yang didukung. Nah, itu rekomendasi. Jadi saya jelaskan ini contohnya, karena ketika Allah mewasiatkan, jangan diumpamakan seperti rekomendasi itu. Seperti tausiah yang dikeluarkan oleh lembaga hari ini. Bahkan fatwa pun, kalau kita mau kaji, fatwa Majelis Ulama pun tidak memiliki kekuatan mengikat. Kecuali kalau fatwa itu diambil oleh penguasa menjadi keputusan. Menjadi keputusan yang berkekuatan hukum. Baru dia mengikat kepada rakyat di negeri ini. Tapi kalau fatwa saja, dia tidak bisa memaksa. Nah, ketika fatwa ini diambil, seperti dalam perbankan, ketika masalah halal, haram, dan berbagai macam, keputusan Majelis Ulama diambil oleh penguasa, dan dia memiliki kekuatan hukum, karena dia menjadi keputusan dari pihak yang berwenang, baru dia memiliki kekuatan paksa. Nah, ini biasanya dikaji oleh ulama dalam masalah fatwa dan qada. Apa beda antara fatwa dengan qada, dengan keputusan peradilan. Dan peradilan itu punya kekuatan memaksa. Kalau tidak dijalankan, maka berhak aparat untuk mengambil tindakan sebagai pembangkangan terhadap keputusan hukum. Fatwa tidak. Fatwa tidak sampai ke sana tingkat itu perlu difahami.